Paman dan Bibi jangan khawatir. Mungkin Paman tidak pernah tahu kalau selama bertahun-tahun Naren sudah menulis surat pada Surbi. Dia sangat mencintai Surbi. Lalu, kenapa dia menolak untuk menikah dengannya? Puja, sebenarnya Naren tidak pernah mengirim surat untuk Surbi. Ya, semua surat-suratnya, semua fotonya, aku yang sudah mengirimnya kepada Surbi sebagai Naren. Untuk memastikan bola bahwa Naren akan menikahi Surbi. Dan dia akan tetap berinvestasi di perusahaan Vias. Tolong berdoalah agar aku bisa menyukai Naren seperti dia menyukaiku. Itu artinya, selama ini Naren tidak pernah mencintai Surbi? Tidak, Puja. Naren sudah bertahun-tahun bertemu dengan Surbi. Selama ini kami sudah membuat pandangan yang salah kepada Naren, apalagi di depan Yas. Bahkan selama ini dia tidak pernah tahu kalau Naren ingin sekali menjadi seorang ilmuwan. Dia juga tidak pernah tahu kalau Naren tidak bekerja di perusahaan yang besar. Dia hanya menempati sebuah kamar di rumah yang kecil. Tapi Bibi, Surbi percaya kalau Naren itu teman dekatnya. Saat dia mengetahui kebenarannya, pasti dia akan sakit hati. Inilah kenapa kami butuh bantuanmu, Puja. Ketika aku mau bawamu ke sini 3 bulan yang lalu, kau suka menanyakan kepadaku apa pekerjaanmu. Aku akan memberitahumu, Puja. Aku membawamu ke sini agar kau bisa meyakinkan Naren untuk menikahi dia. Puja, kau sudah berbuat banyak untuk kami. Kami butuh satu lagi. Kau mungkin mempertimbangkan pertolonganku. Atau egoisku. Kenapa Puja kembali ke rumah tiba-tiba? Apa yang terjadi? Aku tahu kalau saat ini pamanmu membutuhkan dirimu. Tapi untuk saat ini, hanya kau yang bisa meyakinkan Naren. Berapa lama kita bisa menangani Naren, Bi? Dan ketika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan sangat marah pada Bibi dan Paman. Karena Paman dan Bibi sudah berbohong padanya. Bagaimana Bibi dan Paman bisa membuat keputusan tanpa persetujuannya? Paman, memberi pengertian pada Naren itu pekerjaan yang sangat sulit. Satu kesalahan saja, maka akan membawa dia kembali ke awal. Lalu bagaimana dengan Surbi? Surbi akan merasa sedih kalau tahu yang sebenarnya. Padahal Surbi sudah lama memimpikannya. Lalu bagaimana kalau sudah begitu? Aku tahu, Puja. Aku telah melakukan kesalahan terhadap orang-orang. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu, Puja. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku mengerti, Paman. Kalau Paman benar-benar bingung saat ini, tapi untuk memaksa Naren menikah dengannya, itu bukan keputusan yang baik. Malah akan jadi berantakan. Puja, aku adalah seorang ibu. Dan seorang ibu pasti tahu apa yang ada dalam hati anaknya. Dan kalau kami menolak lamaran ini, Naren tidak akan pernah merasa bahagia. Kalau Naren tidak bahagia, aku pun tidak bahagia. Puja? Puja? Sepertinya Naren akan ke sini. Aku tidak sanggup bertemu dengannya sekarang, Puja. Puja, hanya kau yang bisa membuat keluarga kami bahagia kembali. Untuk saat ini, aku tidak sanggup bicara dengannya atau meyakinkan dia. Puja,
Cinta telah membuat orang menjadi gila. Ketika Radha jatuh cinta pada Dewa Krishna, dia menjadi gila. Aku mencintaimu, Naren. Sangat mencintaimu. Pernikahan Naren dan Surbi sudah direncanakan oleh Bola dan aku beberapa tahun lalu. Puja, Puja, ada apa denganmu? Kenapa pergi tanpa pamit padaku? Puja, kenapa kau jadi aneh begini? Ada masalah? Aku tanya padamu apa yang telah terjadi padamu. Ayo, katakan. Kau bicara padaku dengan asik. Apa yang terjadi? Ya? Katakan padaku. Aku ini temanmu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Pernikahan Naren dan Surbi sudah direncanakan oleh Bola dan aku beberapa tahun lalu. Puja, jika Naren menolak untuk menikahi Surbi, maka keluarga kami akan bangkrut. Puja, hanya kau yang bisa membuat keluarga kami bahagia. Tapi untuk saat ini, kami tidak sanggup bicara dengan Naren. Aku mencintaimu, Naren. Sangat mencintaimu. Pernikahan Naren dan Surbi Selama ini kita sudah direncanakan oleh Bola dan terhubung aku melalui beberapa tahun surat. lalu. Dan kenapa Jika hanya Naren tidak satu menikahi surat saja Surbi, setahun? Itu sudah cukup bagi kita. maka keluarga kami akan bangkrut. Anakku Naren ingin Aku meninggalkan sangat dunia mencintaimu, ini. Naren. Kau, Sudah hentikan, Naren. Tolong berhentilah menggangguku. Aku kan sudah bilang padamu kalau aku baik-baik saja. Kenapa kau masih saja terus menanyakannya padaku? Apa sulit bagimu mengerti yang sesederhana itu? Aku punya hidupku sendiri, kesukaanku, dan juga ketidaksukaanku. Mungkin aku tidak akan pergi lagi denganmu dan Surbi. Aku akan istirahat dan kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. kau sudah selesai bicara? Apa yang ingin kau sembunyikan dari pertunjukan kemarahanmu ini, Puja? Mencoba membodohi orang lain dengan pertunjukan amarahmu. Sekarang katakan padaku, ada apa? Kau mengatakan sesuatu padanya? Dia tidak bicara apa-apa, Naren. Aku sudah katakan padamu, aku tidak apa-apa. Apa kau tidak bisa membiarkan orang hidup dengan damai? Baiklah. Duduk di sana. Kau bisa istirahat sesukamu. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi, jangan datang dan mengaku untuk mengatakan padaku. Aku heran sebenarnya apa yang terjadi dengan Puja. Bagaimana aku tahu kalau Puja diam saja? Saat ini aku tidak ingin merahasiakan apa-apa lagi. Aku ingin mengungkapkan semua perasaanku. Tidak seharusnya Naren mendapatkan surat itu. Sebelum dia menemukan suratnya, aku harus segera mengambilnya. Ternyata kau seorang pengecut, Puja. Karena kau tidak bisa mengatakan apapun padaku. Ada apa? Apalagi yang kau tunggu? Aku di sini ingin mendengarkan apa yang ingin kau katakan padaku. Kau tidak tahu kan? Betapa beraninya aku mengatakan ini padamu. Aku tahu tujuanmu ke sini berbeda dengan yang kupikirkan.
Dan tidak ada yang lebih penting daripada menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu itu, Naren. Tapi aku tetap saja ingin tahu, bisakah aku bergabung dalam pencarianmu dan selalu bersamamu untuk selama-lamanya? Akhirnya kau juga merasakan kebutuhan yang kau cari jawabannya. Maksudmu? Terima kasih aku terbangun, Tuhan. Karena aku tidak bisa mengungkapkan semua yang ada dalam perasaanku padamu, Naren. Tapi apa aku harus menyembunyikan perasaanku terus? Apa itu salahku? Aku jatuh cinta padanya. Kenapa kau sangat baik? Kenapa kau sangat peduli padaku? Kenapa kau selalu memperlihatkan kebaikan? Kalau jatuh cinta padamu sebuah kesalahan, kau juga harus bertanggung jawab atas semua kesalahan ini, Naren. Aku mohon Puja, yakinkan Naren agar mau menikahi Surbi. Tidak tahu bagaimana aku bisa mencari solusi dari masalah Bibi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Naren, selamat ulang tahun, Nak. Terima kasih, Ibu. Kau kenapa sayang? Ini hari ulang tahunmu, tapi kenapa kau murung? Entahlah, Ibu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Puja. Dia terlihat sangat aneh 2 hari ini. Ada banyak pekerjaannya yang menunggu. Tapi dia tidak muncul juga. Aku ingin selalu di dekat Naren, tapi normal seperti biasanya. Kalau tidak, dia akan mulai bertanya lagi padaku. Naren, dia sibuk dengan pekerjaannya. Nanti juga dia datang. Selamat ulang tahun, Naren. Akhirnya kau bisa berdoa. Aku memanggang kue untukmu. Makanya aku terlambat. Aku tidak ingin kue. Naren, sikapmu tidak boleh seperti ini, Naren. Kau tidak boleh marah-marah pada Puja. Dia bisa marah padaku kapanpun dia mau. Kemarin malam kelihatannya dia punya masalah. Ini masa lalu. Kau selalu melakukan ini pada semua orang. Kau harus berlatih untuk tidak mencampuri urusan orang. Ayo sini, berikan itu padaku. Lagi pula kau tidak harus bekerja di hari ulang tahunmu. Ulang tahun hanya dirayakan untuk membuat anak kecil senang. Iya, aku tahu. Ulang tahun dirayakan untuk kebahagiaan anak kecil. Tapi kau bukan anak kecil lagi sekarang. Nanti malam akan ada acara di rumah ini. Ibu harus menyiapkannya sekarang. Ibu, ini hanya ulang tahunku. Kenapa semua orang sangat gembira di ulang tahunku? Kenapa sayang? Semua orang mendoakan kebahagiaanmu. Yang dikatakan ibumu itu benar. Bibi, kenapa Bibi tidak potong kuenya? Kalau aku suruh Naren potong kue, dia tidak mau. Ayo, ikutlah denganku. Sekarang kau duduk. Puja membuat kue ini dengan cinta. Makanlah.
Pernikahan Naren dan Surbi sudah direncanakan oleh Bola dan aku beberapa tahun lalu. Aku mencintaimu, Naren. Sangat mencintaimu. Puja, Aku tinggal dulu sebentar. Puja, Puja, aku harap kau sudah memikirkan cara meyakinkan Naren untuk melangsungkan pernikahannya. Aku sedang memikirkannya, Paman. Bagaimana? Apa Naren akan suka? Eh, kenapa? Apa Naren punya baju yang sama? Tidak. Tapi aku rasa Naren tidak akan suka yang ini. Em, Tidak apa-apa. Aku membawa buku ini untuk Naren. Kau bisa berikan ini padanya. Pasti dia akan menyukainya. Tapi Puja, hadiah apa yang akan kau berikan? Bagaimana nanti? Apa tidak apa-apa? Naren kan temanmu. Kau harus memberinya hadiah juga. Baju itu akan kusimpan. Yang ini kau saja yang simpan. Sudah, jangan banyak berpikir. Tidak apa-apa. Terima kasih untuk bukunya. Naren, banyak kebahagiaan akan kembali. terima kasih. Apa itu, Ibu? Apa yang Ibu pikirkan hari ini? Kau akan memakai baju tradisional ketika kau akan melamar seseorang yang kau cintai, iya kan? Eh, Supriya, bagaimanapun caranya hentikan Bola membicarakan pernikahan ini. Tapi jika dia mencoba untuk berbicara dengan Naren tentang pernikahan, itu akan sulit untuk menghentikannya. Ada baiknya kita segera memberitahu Naren tentang kerjasama ini. Lebih cepat, lebih baik sebelum dia tahu dari orang lain. Baiklah, aku akan bicara dengan Puja. Kau sudah di rumah sakit 3 hari. Aku tidak tahu di mana Anuts. Aku harus tanya untuk resepmu. Kenapa kau sangat khawatir, Kusum? Semuanya pasti baik-baik saja. Satis, aku harap aku tidak mengganggu kalian. Satis, Naren mencari keberadaan Maha Kuasa menunjukkan cerminnya. Kau benar, Satis. Dengan waktu takdirku dengan Tuhan sudah tersendat. Itulah mengapa aku datang ke sini. Aku ingin bantuanmu untuk mencari diriku yang lama. Bukankah kau mau mengizinkanku tinggal di rumahmu? Tidak, Guru. Kau tidak perlu izinku. Situasinya mungkin berubah. Tapi kau akan selalu menjadi guruku. Apakah itu berarti kau akan memberiku tumpangan?
Nyonya, jangan melakukan apapun yang spesial hanya karena aku di sini. Aku akan tinggal di sini tanpa mengganggumu. Dan aku akan tetap berdoa untuk kesembuhan Satis. Kami sangat beruntung bisa belajar dari guru sepertimu. Anggaplah rumah sendiri, guru. Aku harap kau menerima ini, Naren. Walau ini hanya hadiah kecil. Terima kasih Tuan. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah ini. Tapi Naren, Tidak Tuan. Aku tidak biasa menerima dan memberi hadiah. Ini hanya formalitas suatu hubungan saja. kau benar, Munah. Sangat benar. Tuhan tidak menciptakan laki-laki seperti Naren lagi. Aku sangat bangga padamu. Sangat bangga. Pergilah. Naren, Naren, kau bisa menolak hadiah dari ayah, tapi tidak dariku. Hmm, bukalah, aku yakin kau suka. Ini bagus sekali, Surbi. Sejak kecil kau pandai memilih hadiah yang bagus. Hmm? Puja, apa yang ingin kau berikan padaku? Ada apa, Puja? Apa yang kau tunggu? Naren, dia punya hadiah juga untukmu. Tapi dia malu. Biar ku ambilkan ya. Oh ya, Munah. Hari ini adalah hari ulang tahun Naren. Jika pendeta memberi kita izin, kita harus membicarakan pada Naren tentang pernikahannya. Aku pikir, kenapa kita tidak mengumumkan berita kerjasama antara Vias dan Singhania dengan mengadakan konferensi pers? Hmm? Bagaimana? Itu ide yang bagus. Baiklah, kalau begitu aku akan ke hotel. Kemudian kita akan membicarakan hal ini. Baiklah, baik. Baiklah, Ya, aku permisi ya, ya. silakan. Apa pendapatmu? Baju ini sangat bagus. Kau pandai sekali memilihnya. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai baju yang kau berikan padaku? Puja, kenapa kau lakukan ini? Kau tahu Naren suka baju itu. Tapi kau sengaja untuk menyesatkanku. Surbi, kau salah paham. Aku benar-benar Hentikan, tidak... Puja. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Ayo kita selesaikan. Persahabatanmu dengan Naren dan rasa cintaku selama 15 tahun. Apapun yang terjadi, akulah yang pertama memiliki hak. Dan itu tidak akan merubah apapun.
Halo? Apa kabarmu, Puja? Aku yakin kau sudah setuju dengan keputusan baru. Dan saat ini kau sedang melalui periode tersulit hidupmu. Lagi pula, ini hanya baru permulaan, Puja. Hadiah yang paling unik sedang menuju Naren untuk merayakan ulang tahunnya. Hentikanlah. Hentikan jika kau bisa. Halo? Ya Tuhan. Rencana baru apa lagi yang guru akan lakukan pada Naren? Aku harus memberitahu Naren tentang ini. Ini sekolahku. Oh ya? Apakah mereka temanmu? Iya, sebentar. Ini ibuku. Halo? Dengar Naren, banyak kebahagiaan kembali. Hari ini pasti akan menjadi hari yang spesial. Kau dan Surbi akan menjalani hubungan abadi selamanya. Sebenarnya apa maksudmu? Apa yang aku maksud? Jika kau punya pertanyaan, kau harus bertanya pada Haris Fias ayahmu. Dia mempunyai kejutan yang besar untukmu, dan kau harus mencari tahu. Kau ini siapa? Orang memanggilku temannya. Teman? Kenapa kau terkejut seperti ini, Naren? Apa kau belum menerima hadiah yang lainnya? Halo? Naren, tolong dengarkan aku. Seorang yang... Akan jadi suami istri. Doa terbaik untuk Surbi dan Naren untuk permulaan yang baik. Ayah. Aku mendengarkan sesuatu, apa itu benar? Dengar Naren, mari kita bicarakan ini berdua saja. Ayo nak. Tidak, Ayah. Sekarang tolong Ayah katakan. Ada rencana apa Ayah dengan Surbi? Dengar Naren, kenapa kau jadi marah ketika orang mengatakan sesuatu? Kau akan melihat sisi negatif kalau kau marah. Sekarang pergilah ke kamarmu. Ayah ingin katakan sesuatu? Dengar Naren. Naren, cepat atau lambat, orang pasti akan menikah. Kau sudah cukup dewasa untuk menikah. Itulah kenapa ayah menemukan pasangan yang cocok untuk Langsung dirimu. saja ke intinya. Baiklah. Baiklah Naren. Inilah kenyataannya. Surbi dan rekan kerjasamamu sudah memperbaiki dalam waktu lama. Dan secepatnya mereka berdua akan menikah. Apa sebelumnya Ayah membicarakan pernikahanku? Berapa kali aku bilang tidak ada yang bisa mengatur hidupku, Ayah. Bahkan Ayah. Ya, kau memang ayahku. Tapi bukan penentu hidupku.
Kau kenapa, Naren? Surbi gadis yang baik. Kau adalah teman masa kecilnya. Kau tumbuh bersama dengan dia. Aku juga tumbuh bersama Puja. Apa harus aku menikahinya juga? Naren, sampai kapan kau tidak mau menikah? Karena dalam kehidupan ini, ditakdirkan manusia itu hidup berpasang-pasangan, Cukup, sayang. Ibu, cukup. Tuhan menciptakanku. Dan aku suka dengan kebebasanku ini. Aku senang dengan diriku dan aku tidak butuh pasangan. Itu sangat sederhana, Ibu. Tapi sia-sia untuk meyakinkan Ibu. Karena jika Ibu mengerti ini, Ibu tidak akan membantu ayah dalam rencananya. Apapun yang kau katakan, Naren. Mereka hanya ingin lari dari tanggung jawabmu, itu saja. Ya, aku tidak akan bertanggung jawab untuk apapun. Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan untuk hidupmu, Naren? Kau tidak ingin pergi kerja. Kau tidak ingin menikah. Apa itu sebenarnya yang kau inginkan? Dengar. Kau melakukan satu hal, membunuh orang jangan tua. kasar, Haris. Tunggu, Supriya. Aku benar. Kita juga tidak akan hidup. Dan kami juga tidak akan ikut campur dalam hidupmu. Kau sudah dewasa. Kau berhak menentukan. Kenapa kau butuh orang tuamu? Tenangkan dirimu, Haris. Siapapun akan kaget mendengar pernikahan ini secara tiba-tiba. Tolong berikan Naren waktu. Ibu, waktu tidak akan menggantikan keputusanku. Naren, keputusan kami ini untuk kebaikan dirimu. Dan setiap orang butuh pasangan dalam hidupnya. Dan kami sebagai orang tua tidak mungkin menjerumuskan dirimu, sayang. Tapi kenapa orang-orang ingin merubahku, Ibu? Tapi tolong, jangan lakukan ini untuk kebaikanku. Karena aku tahu kau melakukan ini semua untuk dirimu saja. Baiklah. Baiklah, Naren. Katakan apa yang kau mau. Tapi kau harus setuju untuk menikah dengan Surbi. Ayah tidak bisa memaksaku untuk melakukan apapun. Aku tidak akan menikah dan itu sudah final. Hadiah kecil untuk ayah dan juga anaknya. Teman. Untuk Naren, kejutan sekali lagi untukmu dari ayahmu. Lihatlah kontraknya di halaman 7 ayat 18. Teman. Iya, pengacara. Tanpa sepengetahuan Naren, kita harus menambahkan satu pasal di kontrak bahwa dia setuju untuk menikah kapanpun aku inginkan dan dengan siapa dia menikah. Kau memang hebat, ayah. Kau tidak memberi kesempatan kepada anakmu. Dan kau menuntut bahwa kau ingin aku bahagia. Kapanpun aku mencoba untuk percaya padamu, ayah. Tapi kau selalu mengkhianati kepercayaanku. Selalu saja mengkhianati. Katakan padaku, apakah ada kertas lain yang harus aku tanda tangani? Tapi apa yang terjadi? Apa yang ditulis dalam file ini? Sekarang dengar, ayah. Tanpa sepengetahuanku, ayahku telah membuatku menandatangani kontrak. Dia bisa membuat aku menikah. Dengan siapapun dan kapanpun dia mau. Aku menerima kalau aku tidak memberitahumu. Tapi kau sudah memaksaku untuk melakukan semua itu. Kau telah meninggalkanku dengan tidak ada pilihan untuk membawamu ke dalam kendaliku.
Aku tidak memberimu pilihan. Bagaimana pendapat ayah? Hmm? Kau pikir ayah bisa mengontrol hidupku dengan membuat kontrak? Aku menolak kontraknya, ayah. Ingin memenjarakanku? Silahkan. Dan jika ingin ke pengadilan, silahkan. Tapi aku tidak akan menikahi Surbi dan itu keputusanku. Naren, Surbi, aku tidak tahu cerita apa yang mereka katakan padamu. Tapi aku tidak punya informasi tentang pernikahan ini. Waktu itu kita masih kecil. Kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya teman kecil. hanya teman kecil. Selama ini, surat itu dan foto itu, semua itu apa, Naren? Eh, Sebenarnya, Surbi, Naren tidak tahu tentang surat-surat itu dan juga foto-fotonya. Untuk mengatakan padamu yang sebenarnya, selama 15 tahun, aku yang mengirim semua itu ke New York dengan nama Naren. Hai Muna, ada lelucon apa ini? Paman, aku... Dengar Haris. Orang-orang mengatakan padaku bahwa kau adalah seorang pebisnis yang hebat. Tapi aku tidak menyangka kau bisa melakukan semua ini. Tidak boleh. Kau salah. Biar aku jelaskan Apa kepada. yang ingin kau jelaskan? Bagaimana aku bisa percaya apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa menjamin janji yang kau bikin bersamaku 15 tahun yang lalu tentang Nirvana God? Bagaimana aku tahu bahwa anting nenek Naren yang kau berikan kepada Surbi sebagai hadiah adalah trik lain darimu? Bagaimana aku tahu bahwa selama ini kau telah menyesatkan Surbi dan aku? Bukankah itu konspirasi yang rumit? Supriya, kenapa kau membuat Surbi memimpikan Naren? Kenapa? Selama 15 tahun, Surbi mempertimbangkan Naren. Untuk menjadi dunianya, Naren sudah menjadi bagian dari setiap aspek hidupnya. Bagaimana cara dia melupakannya? Selama 15 tahun dia mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Aku mengajarkan tulisan suci. Aku juga mengajarkannya memasak karena aku pikir itu bisa menolongnya untuk memenangkan hati kalian dan bisa masuk dalam keluarga ini. Walaupun semua temannya mengejeknya, karena dia melakukan apa saja yang aku perintahkan kepadanya. Yang ada di pikirannya hanya satu. Naren akan menjadi teman hidupnya. Tapi kau telah menghancurkannya. Menghancurkan harapannya selama ini. Itu bagus sekali, Muna. Kau benar-benar teman sejati. Paman, semua ini karena kesalahan. Tapi aku tidak bisa menikahi Surbi. Kau bisa menghukumnya.
pelakunya berdiri di depanmu. Aku tidak bisa jatuh cinta.